Shalom saudara-saudara, kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Sahabat dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika dalam sesi penyuluhan online. Di bawah tuntunan bacaan hari ini 1 Korintus pasal 4 ayat 6-21 dengan tema kesombongan rohani. Nah saudara-saudara, saat ini terlalu banyak orang Kristen yang terjebak di dalam ibadah-ibadah. Mereka merasa dekat dengan Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi mereka sering memandang rendah sesama mereka. Nah, kadangkala mereka ini merasa sombong dalam beragama. Lalu mereka membuat sebuah standar sesuai dengan apa yang mereka rasa. Lalu dengan penuh semangat, mereka mengukur tingkat keagamaan orang lain. Jika berbeda dengan mereka, maka dengan gampang, dengan ringan hati, mereka akan mengkritik orang lain. Seolah-olah orang yang berbeda sudah pasti salah dan menyimpang. Dan seolah-olah orang yang tidak berbuat sebanyak seperti yang mereka lakukan, atau berbeda pandangan dari mereka, bahkan berbeda agama pun, mereka akan menjas, mengkritik bahwa mereka berdosa atau sesat, saudara-saudara. Nah, hal ini yang terjadi dalam bacaan kita hari ini, dialami oleh gereja-gereja di Korintus. Mereka dikenal sebagai gereja yang bertumbuh, memiliki program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran, pengkhotbahnya. Itu sebabnya mereka mengalami kemajuan yang pesat, saudara-saudara. Nah, karena sudah maju, sudah merasa berhasil, sudah melayani, atau aktif dalam gereja, lalu mereka mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani. Mereka akan merasa lebih baik dari orang lain, merasa sombong dan menganggap rendah orang lain. Nah, hal ini yang mendorong Rasul Paulus untuk segera bertindak dan menegur jemaat di Korintus dengan keras. Nah, saudara-saudara, yang terjadi dalam bacaan kita hari ini juga terjadi di zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang terjebak di dalam gereja, terjebak di dalam ibadah-ibadah. Namun, hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih spiritual dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan maju dibandingkan gereja lain, saat itulah karena kita sedang jatuh di dalam dosa kesombongan dan kita tetap merasa baik-baik saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iman yang sejati bukanlah iman yang meninggikan diri sendiri, melainkan iman yang membawa seseorang semakin rendah hati. Semakin seseorang mengenal Tuhan, seharusnya semakin ia menyadari keterbatasan dirinya dan semakin menghargai sesamanya. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Allah menantang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kesombongan dalam bentuk apapun, termasuk kesombongan rohani. Yang sombong iman cenderung mudah menghakimi, meremehkan, dan membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang rendah hati akan menjadi berkat, membawa damai, dan teladan kasih bagi sesamanya. Untuk itu, melalui penyuluhan ini, saya berharap kita semua untuk tidak mudah mengkritik orang lain dan dapat semakin memahami bahwa ukuran kedewasaan iman bukan seberapa banyak pengetahuan agama yang kita miliki, bukan pula seberapa aktif kita di dalam kegiatan keagamaan kita, tetapi seberapa besar kasih, kerendahan hati, dan kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita membangun kehidupan beriman yang tidak dipenuhi oleh rasa superioritas, melainkan kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kerendahan hati, walaupun Dia adalah Tuhan. Dia rela melayani, mengasihi, dan berkorban bagi manusia. Kiranya melalui kegiatan ini, penyuluhan online ini, kita memperoleh pemahaman yang benar, mampu mengoreksi diri kita, dan semakin bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, bijaksana, serta membawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara-saudara, kiranya penyuluhan online ini boleh memberkati kita semua dan mengubah kita, cara pandang kita dalam iman kita. Sampai jumpa di penyuluhan online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.